Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Riro27. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilimpahkan keberkahan ya. Video kali ini aku mau bahas tentang filtrasi ya teman-teman yang aku pakai di sini. Itu dua-duanya pakai filter talang, tapi ada perbedaannya teman-teman. Kalau yang atas ini teman-teman, dia pakai sistemnya wet dry, jadi ada bagian yang basah ya, wetnya, dan keringnya, drynya. Ini sama aku juga kasih kaos kaki ya teman-teman, jadi dia buat menyaring yang partikelnya apa ya, medium lah, medium. Kalau yang fine atau super fine itu pakai media kapas putih ya teman-teman, yang biasa teman-teman pakai itu. Nah, yang di akuarium bawah nggak kelihatan ya. Sebentar, aku coba nyalain flashnya dulu ya. Nah, ini teman-teman yang bagian akuarium bawah ya. Dia pakai yang umumnya dipakai di filter talang ya teman-teman. Jadi cuma pipa, terus ketemu sama apa namanya itu, biofoam warna hitam ya. Itu bawahnya baru kapas putih, dan sebelah sini media biologis semua. Terus perbedaannya apa, di sini itu nggak ada bagian apa namanya, keringnya ya sebenarnya ya. Ada tapi nggak banyak sih sebenarnya sih. Biofoamnya ini sebenarnya sebagian ini udah ada airnya teman-teman, dan kapasnya itu terendam air. Jadi efeknya dia apa, lebih kotorannya itu lebih menyebar ke permukaan kapasnya teman-teman, dan efeknya teman-teman lebih harus rajin bersihkan ya. Terus juga kalau nanti suatu saat dia udah penuh kotorannya teman-teman ya, dia volume airnya bakal naik dan bisa meluber. Sebelumnya aku pakai yang kaos kaki juga di sini, tapi kurang apa ya, kurang efektif sih menurut aku, karena pakai kaos kaki itu kalau di model yang ini ya, yang cuma satu talang itu, ketika kaos kakinya udah penuh, nanti dia bakal meluber ke samping teman-teman airnya, jadi lewat sebelah sini netes ke akuarium. Jadi ini aku masih pakai plastik bungkusnya itu karena buat apa ya, antisipasi kalau airnya netes itu jadi muncrat ke LED-nya teman-teman. Soalnya yang atas itu juga udah ada yang kena. Nah, kalau gimana kalau misalkan dibalik ya, misalkan biofoamnya di bawah sendiri, kapas putihnya di atasnya. Sepengalaman aku sih sama aja ya teman-teman ya, malah lebih cepat penuhnya kotorannya itu, karena dia langsung ke filter yang paling halus teman-teman. Jadi kotoran yang mediumnya nggak tersaring ke biofoamnya, enggak. Soalnya kan yang paling atas itu filter kapasnya. Kalau yang pakai model ini, dia yang mediumnya kesaring di biofoam, yang fine-nya dan super fine atau super halusnya itu tersaring di kapasnya teman-teman. Nah, ini flashnya mati sendiri ya, maaf. Kita lanjut aja ke yang ke atasnya. Nah, kalau yang ini dia kan ada dua bagian, bagian bawah dan atas teman-teman. Jadi yang bawahnya ini khusus buat media biologis ya, itu pakai batu apung semua ya teman-teman. Nah, yang ini isinya cuma biofoam dan bawahnya kapas. Jadi yang mediumnya kesaring sama
kaos kaki dan biofoam. Terus juga ini relatif lebih aman teman-teman kalau dia misalkan udah mampet gitu ya, dia masih ada ruang di sini nih. Kalaupun meluber dia ke samping bawah sini teman-teman, itu sepengalaman aku ya. Tapi untuk dia sampai mampet gitu ya teman-teman, nggak lancar, itu waktunya hampir nggak pernah lah. Pernah cuma beberapa kali aja lebih sering lancarnya ya, karena dia ada bagian khususnya, dia kering di sini jadi dia lebih lancar. Terus aku nanti tunjukin ya, sebelumnya ini kan ini ngambil videonya malam ya, tadi sore aku mau lanjutin sebenarnya videonya, tapi karena maghrib terus jadinya aku bikinnya malam ya. Tapi sorenya itu aku nunjukin perbedaannya sih, kapasnya yang pakai kerendam air dan nggak kerendam air ya teman-teman. Nanti aku tunjukin ya habis ini ya. Halo teman-teman, ini adalah hasilnya ya. Kalau teman-teman pakai filter talang model yang biasa itu, yang apa namanya, pakai pipa di atasnya terus airnya ngucur, kapasnya terendam ya. Nah ini hasilnya itu dia ratanya rata, penyebaran kotorannya itu menyebar hampir merata ya, semua bagian ini ya, semua bagian depan dan belakang pun sama, karena dia terendam airnya ya, kapasnya ini ya. Jadi dia airnya itu udah merendam semua bagian dari kapas ini. Alhasil jadi kotorannya pun ikut menyebar kemana-mana ya. Dan ini bisa menyebabkan efeknya kita harus lebih rajin ganti kapasnya ya, kalau kepengen filternya tetap jernih ya. Ini 2 hari yang lalu, berarti hari sekarang ini direkam hari Rabu, hari Senin ini baru dibersihin, udah bersih, terus dibalikin lagi ya, karena pakainya sistemnya yang biasa itu, yang direndam, bukan pakai yang wet dry. Dan yang ini sebelahnya ini yang pakai wet dry ya. Jadi untuk mekaniknya itu dia terkucur air tapi tidak terendam gitu, jadi ada bagian keringnya. Dan yang kotor ini itu hanya di bagian yang terkucur airnya itu. Jadi meskipun dia lama kelamaan udah nggak kuat nih, misalnya di daerah ini udah nggak kuat, dia masih ada spare airnya, nanti bisa menyebar ke sebelahnya, sebelah sini. Jadi dia relatif lebih tahan lama ya, karena dia nunggu satu titik dulu baru dia menyebar kotoran-kotorannya. Dan ini awet, yang kotor cuma bagian sini aja nanti ya. Ini kayak yang di teman-temannya ini bagian sini aja, ini kalau wet dry ini. Dan kalau yang ini karena terendam tadi, dia akan lebih merata, menyeluruh. Nah ini sampingnya aja kan teman-teman ya, kelihatannya warna coklatnya. Dan yang ini bersih karena dia media untuk kotorannya turunnya itu cuma daerah ini aja sudah cukup, karena dia kering. Tapi kalau dia basah terendam, dia menyebar rata dan menyebabkan kita harus lebih rajin ganti kapasnya ya. Gitu ya, ini contoh perbandingannya ya, antara biasa dengan yang wet dry. Nah itu teman-teman kan udah teman-teman lihat ya perbedaannya, kalau yang pakai wet dry dan sistemnya biasa ya, yang semuanya terendam air, perbedaan di kapasnya gimana ya. Terus kalau aku pribadi sih lebih suka yang wet dry ya,
teman-teman, asalkan ada tempatnya teman-teman, karena ini kan harus 2 tingkat ya talangnya ya teman-teman, jadi dia butuh space ruang yang lebih tinggi, karena ini nggak setinggi itu ya teman-teman ya, jaraknya dari talang pertama kalau mau ditambahin talang kedua itu terlalu mepet ya teman-teman ke besinya ini, besi atas ini ya. Jadi ya aku pakai yang model ini aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman emang punya mejanya lebih tinggi ya, jaraknya antar akuarium, aku saranin sih pakai yang sistem wet dry ya. Yaitu plus minusnya sih, kalau pakai wet dry harus ada tempat yang lebih tinggi ya teman-teman, lebih luas juga. Tapi positifnya teman-teman bisa nambahin media biologis yang jauh lebih banyak. Bawah ini full biologis, atasnya juga mekanis, bersihinnya juga mekanisnya aja teman-teman, gampang. Hasilnya lumayan jos ini ya teman-teman. Ini pakai yang wet dry, bawahnya pakai yang biasa. Yang bawah masih agak berkabut sih, tapi nanti lama kelamaan dia bakal jernih juga. Mungkin segitu dulu teman-teman untuk sharing perbedaan filter yang aku pakai antara wet dry dan enggak ya. Semoga bermanfaat videonya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.